Pembahasan RUU TNI sedang ramai diperdebatkan di ruang publik. Ada beberapa poin yang dijadikan persoalan. Pertama, pembahasan itu terkesan diam-diam dan tidak melibatkan akademisi, ormas, dan NGO. Kedua, ada sebuah upaya yang mengesankan bahwa pembahasan RUU TNI itu adalah upaya dui fungsi TNI untuk pertama kalinya. Oleh sebab itu, harus dilawan. Pembahasan RUU TNI saat ini memicu perdebatan publik. Salah satu topik yang banyak dibahas adalah apakah TNI aktif harus diberikan peran dalam jabatan birokrasi sipil. Ada pihak yang mendukung, namun banyak juga yang menentang dengan alasan khawatir ini akan menghidupkan kembali konsep dui fungsi ABRI yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, pembahasan RUU TNI ini harus dilakukan dengan transparansi yang tinggi agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak perlu mengenai kembalinya dui fungsi ABRI. Mengenai pembahasan yang dilakukan secara diam-diam itu, pihak yang memprotes misalnya Saiful Mujani, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saiful mengkritik keras pemilihan lokasi rapat tersebut. Dalam unggahannya di media sosial X, ia mempertanyakan mengapa pembahasan RUU TNI dilakukan secara diam-diam di hotel mewah tanpa melibatkan berbagai pihak. Hal ini menunjukkan pembahasan yang tidak melibatkan masyarakat sipil secara langsung. Pada tanggal 14 sampai 15 Maret 2025, pembahasan RUU TNI yang dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI di Hotel Fairmont Jakarta itu memang menuai kontroversi. Banyak yang mempertanyakan efisiensi penggunaan anggaran negara untuk menggelar rapat di hotel mewah, apalagi di tengah ketatnya pengelolaan anggaran negara. Apalagi ketika protes pembahasan dilakukan, ada sekelompok orang yang mengaku berasal dari koalisi masyarakat sipil reformasi sektor keamanan masuk ke dalam ruangan dan melakukan orasi penolakan. Mengenai tudingan rapat yang dilakukan diam-diam, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan, pembahasan RUU TNI di hotel karena harus dilakukan secara maraton, sehingga peserta rapat bisa langsung beristirahat setelah melakukan pembahasan. Meskipun tidak ada jawaban yang memuaskan, kenapa rapat itu dilakukan di hotel mewah, bukankah sedang ada wacana efisiensi anggaran? Selain soal rapat yang dilakukan diam-diam, narasi yang berkembang adalah bahwa penyertaan TNI ke dalam jabatan publik baru dimulai sekarang. Dengan kata lain, ada yang membuat framing seolah pembahasan RUU TNI itu adalah awal dari keterlibatan TNI dalam jabatan publik. Padahal TNI sudah masuk ke dalam jabatan publik sejak 2004 atau 20 tahun yang lalu. Artinya, narasi yang berkembang itu salah dan merupakan pembodohan publik. Dulu ada 10 lembaga yang menyertakan TNI ke dalamnya, sekarang menurut kabar yang berkembang akan ada 16 lembaga. Tapi kabar yang berkembang ke publik itu belum tentu benar. Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, naskah yang dibahas di dalam ruangan dan yang tersebar ke publik ternyata berbeda. Itu artinya ada pihak yang sengaja ingin membuat kegaduhan publik. Pembahasan RUU TNI itu dilakukan untuk memperbaharui undang-undang yang berkaitan dengan fungsi dan peran TNI. Namun, mengingat sejarah Indonesia yang penuh dengan pengalaman buruk mengenai dominasi militer dalam politik dan ekonomi, setiap perubahan yang melibatkan TNI perlu diwaspadai. Trauma dari masa Orde Baru, saat itu TNI memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan politik, ekonomi, dan pemerintahan. Kenangan itu masih menjadi kenangan yang menyakitkan bagi banyak orang. Oleh karena itu, pembahasan RUU TNI harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh keterbukaan. Pembahasan RUU TNI tidak seharusnya dimaksudkan untuk mengembalikan dui fungsi ABRI yang merupakan peran ganda yang dimiliki TNI pada masa lalu.
sebagai penjaga keamanan dan pertahanan negara sekaligus pengelola sektor politik dan ekonomi. Pengembalian konsep ini akan merugikan demokrasi karena TNI akan menguasai lebih banyak sektor kehidupan, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan pengaruh politik. Oleh karena itu, meskipun ada dorongan untuk memperbarui peran TNI dalam pemerintahan, kita harus tetap berhati-hati dan memastikan bahwa TNI tidak kembali terlibat dalam bidang politik dan ekonomi. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun ada kekhawatiran mengenai duifungsi ABRI, konteks dan tantangan saat ini berbeda dengan masa lalu. Banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan hanya peran pejabat sipil, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang marak. Oleh karena itu, beberapa pihak seperti Mahfud MD berpandangan bahwa keterlibatan TNI dalam sektor-sektor tertentu dapat membantu mengatasi masalah ini. Menurut Mahfud MD, ketika reformasi bergulir, jabatan publik semua diisi oleh sipil karena trauma dengan duifungsi ABRI. Tapi ternyata ketika sipil berkuasa penuh, korupsinya lebih gila dari TNI. Di sisi lain, politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik mengungkapkan pandangannya bahwa TNI aktif bisa ditugaskan dalam jabatan sipil, tetapi jabatan tersebut harus memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi pertahanan negara. Rahlan menekankan pentingnya memastikan bahwa penugasan tersebut tidak melanggar batas yang telah ditentukan dalam konstitusi dan tidak mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Pembahasan RUU TNI juga harus menekankan bahwa jabatan-jabatan sipil yang dapat diisi oleh TNI aktif harus relevan dengan fungsi pertahanan negara. Penugasan TNI dalam jabatan sipil seperti dalam badan yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme atau narkoba sah-sah saja selama tugas tersebut memang relevan dengan pertahanan negara. Fungsi utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara dan mengamankan wilayah dari ancaman luar dan dalam. Selama penugasan tersebut tidak menyimpang dari fungsi utama TNI, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Pengelolaan keamanan nasional yang lebih kompleks juga membutuhkan pendekatan yang lebih holistik yang melibatkan banyak pihak termasuk TNI. Ancaman terorisme, narkoba, dan keamanan transnasional tidak bisa diselesaikan hanya oleh kepolisian dan TNI harus dilibatkan untuk menghadapi ancaman ini. Oleh karena itu, meskipun TNI tidak seharusnya terlibat dalam bidang politik dan ekonomi, mereka tetap dapat terlibat dalam sektor yang berhubungan langsung dengan pertahanan negara. Namun, pembahasan RUU TNI ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat secara aktif. Proses ini tidak boleh dilakukan secara tertutup dan terburu-buru, karena keputusan yang diambil akan berdampak pada struktur pemerintahan dan pertahanan negara. Masyarakat juga harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pembahasan ini, agar tidak muncul kekhawatiran akan kembalinya duifungsi ABRI yang telah ditinggalkan pasca reformasi. Semoga saja pembahasan RUU TNI ini tidak memundurkan demokrasi. Masyarakat memang harus mengawal proses tersebut agar tidak menyimpang. Tapi penyebaran kabar yang tidak benar juga harus dilawan. Karena itu akan memunculkan kepanikan publik dan merupakan pembodohan yang menyesatkan.